Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 214, Jalur Teleportasi. Di Pondok Jerami, lampu jiwa di atas meja telah padam. Sisa jiwa Kaisar Bela Diri kegelapan telah masuk ke telapak tangan kiri Luo Xiu. Selain itu, tidak ada benda lain di Pondok Jerami ini. Ketika Luo Xiu keluar dari Pondok Jerami, penguasa bela diri Yuan Cheng dan yang lainnya tampak sangat bersemangat. Senior sekalian, gua dunia kecil ini akan segera runtuh. Ayo kita pergi dari sini, kata Luo Xiu. Dia tidak menjelaskan apa yang dia dapatkan di Pondok Jerami. Penguasa bela diri Yuan Cheng dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Mereka ingin bertanya pada Luo Xiu, tetapi sungkan. Dik Luo Xiu, apa kamu menemukan harta karun di dalam Pondok Jerami itu? Berbeda dengan yang lain, Wei Haoran langsung bertanya tanpa basa-basi. Dia melihat Luo Xiu dengan tatapan penuh dengan semangat. Hehe, iya, kami, para penguasa bela diri, bersusah payah menemukan tempat ini untuk mencari harta karun. Tapi, hanya kamu yang bisa memasuki Pondok Jerami ini. Jadi, kami sangat penasaran. Luo Xiu, jangan-jangan kamu mau menguasai harta ini sendirian? Kalau begitu, bukankah kita sia-sia datang ke sini? Setelah Wei Haoran membuka mulut, penguasa bela diri lainnya juga tidak tahan lagi. Mendapatkan harta atau tidak tergantung pada kemampuan sendiri. Kalian sendiri tidak bisa memasuki Pondok Jerami. Jadi kenapa aku harus memberitahu kalian apa yang aku temukan di dalam? Ujar Luo Xiu sambil tersenyum sinis. Memangnya kamu tidak takut masalah kamu membunuh begitu banyak penguasa bela diri di sini terungkap? Kepala Sekte Matahari Hitam yang bertopeng perlahan-lahan berkata, mungkin kamu pikir setelah meninggalkan tempat ini, kamu bisa lari ke seluruh penjuru dunia. Tapi, bagaimana dengan keluargamu? Setahuku, kamu masih punya orang tua dan seorang kakak perempuan di negara bagian Tanah Langit. Meskipun ada perlindungan dari serikat berburu, kamu pikir serikat berburu di kota kecil seperti kota awan itu bisa menjamin keselamatan keluargamu? Kata-kata kepala Sekte Matahari Hitam ini langsung menyerang titik lemah Luo Xiu. Seperti yang kepala Sekte Matahari Hitam katakan, kepala serikat berburu kota awan, Ye Xiangdou, hanyalah orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi. Bahkan jika dia meninggalkan singa energi api emas di kota awan, jika ada seorang raja bela diri yang menyerang, nyawa keluarga Luo Xiu pasti akan terancam. Begitu ada penguasa bela diri yang menginginkan harta karun yang Luo Xiu dapatkan di sini, penguasa bela diri itu akan menyerang orang biasa tanpa mempertimbangkan statusnya. Bagaimanapun juga, di dunia ini ada banyak orang yang akan melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Selain itu, di situasi seperti ini, bahkan penguasa bela diri Yuan Cheng juga tidak berani menjamin keselamatan orang tua Luo Xiu karena penguasa bela diri yang terlibat terlalu banyak. Terlebih lagi, hal ini mungkin akan menggerakkan 3 tetua tingkat pangeran bela diri dari Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang. Kalau ada yang berani menyentuh keluargaku, begitu kultivasiku meningkat di masa depan, aku pasti akan menghancurkan sektenya dan membunuh seluruh keluarganya, seru Luo Xiu dengan nada dingin. Meskipun dia bicara begitu, Luo Xiu tahu dengan jelas bahwa Istana Ungu dan keluarga Fan pasti akan menggunakan segala cara untuk balas dendam padanya. Demi keselamatan keluarganya, Luo Xiu harus memberi orang-orang ini sedikit keuntungan. Dalam sekejap, pikiran Luo Xiu berubah dan dia tersenyum. Tapi aku percaya bahwa senior sekalian adalah orang yang pengertian. Aku akan membagikan beberapa pengetahuan tentang kultivasi yang kudapatkan di Pondok Jerami itu. Sambil berbicara, Luo Xiu mengeluarkan beberapa slip giok baru dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia memasukkan beberapa informasi ke dalam giok itu lalu menyerahkannya kepada para penguasa bela diri yang ada di sana. Slip giok yang didapatkan penguasa bela diri Yuan Cheng, Tuan Ou dan yang lainnya berisikan beberapa pengetahuan tentang kultivasi penguasa bela diri tingkat ke-5 hingga ke-7. Wei Haoran mendapatkan pengetahuan tentang formasi tingkat ke-7. Pengetahuan-pengetahuan ini tentu saja berasal dari Kaisar Bela Diri Kegelapan. Bagi seorang Kaisar Bela Diri, pengetahuan ini sama sekali tidak berharga. Tapi bagi orang-orang seperti penguasa bela diri Yuan Cheng, pengetahuan-pengetahuan ini adalah harta karun. Namun, Kepala Sekte Matahari Hitam dan Kepala Sekte Sungai Panjang tidak terlalu puas. Di sekte mereka, ada tetua yang sudah berada di tingkat pangeran bela diri,
jadi mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang serupa. Oleh karena itu, pengetahuan ini bukan sesuatu yang mereka perlukan. Luo Xiu sudah memperkirakan hal ini. Dia menyiapkan 2 slip giok tambahan dan menyerahkannya kepada Kepala Sekte Matahari Hitam dan Kepala Sekte Sungai Panjang. Saya minta tolong kepada senior untuk menyerahkan 2 slip giok ini kepada tetua pangeran bela diri di sekte kalian. Selain itu, tolong sampaikan sebuah pesan dari saya, kata Luo Xiu. Pesan apa? Kepala Sekte Matahari Hitam dan Kepala Sekte Sungai Panjang tampak bingung. Slip giok ini hanyalah hadiah pertemuan. Kalau Istana Ungu mau menyakiti keluargaku, selama kedua tetua bersedia membantuku menghentikan pangeran bela diri Istana Ungu, saya pasti akan memberikan imbalan yang lebih besar sebagai balasannya, ujar Luo Xiu sambil tertawa. Mendengar ini, Kepala Sekte Matahari Hitam dan Kepala Sekte Sungai Panjang langsung mengerti bahwa slip giok yang diberikan Luo Xiu kepada tetua mereka pasti sangat luar biasa. Kalau dibandingkan, janji yang bisa mempesankan tetua pangeran bela diri tentu saja membuat pengetahuan yang didapatkan oleh para penguasa bela diri terlihat sangat tidak signifikan. Tidak lama kemudian, barisan penguasa bela diri berjalan keluar dari Istana Kegelapan. Ketika penguasa bela diri terakhir keluar dari Istana Kegelapan, istana besar dan megah itu langsung bersinar terang. Kemudian, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi titik sinar berwarna hitam yang masuk ke dalam tubuh Luo Xiu. Setelah itu, gunung emas hitam di bawah kaki mereka semua juga bergetar hebat. Langit di gua dunia kecil mulai retak, dan akhirnya membentuk retakan-retakan besar. Ekspresi para penguasa bela diri pun berubah. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Luo Xiu, tetapi ruang di gua dunia kecil ini pasti segera runtuh. Gelombang energi ruang yang akan runtuh sangat menakutkan. Bahkan pangeran bela diri saja tidak bisa bertahan. Apalagi mereka yang hanyalah penguasa bela diri. Jika mereka tidak pergi sebelum ruang ini benar-benar runtuh, mereka pasti akan mati di sini. 6 bendera formasi kunoku sudah hancur, jadi aku tidak bisa menembus formasi larang terbang. Bagaimana caranya kita pergi? Kata Wei Haoran. Saat ini, mereka semua berada di puncak gunung emas hitam yang ketinggiannya 30.000 meter di atas tanah. Kalau mereka tidak bisa menggunakan gerakan terbang di udara, tubuh seorang penguasa bela diri juga akan hancur berkeping-keping saat jatuh ke bawah. Hehe, senior sekalian tidak perlu panik, serahkan saja masalah ini pada saya, ujar Luo Xiu sambil tertawa ringan. Kemudian, dia meremas segel yang mengendalikan pembatasan formasi kuno. Efek formasi larang terbang yang membatasi para penguasa bela diri langsung menghilang tanpa jejak. Kalian semua sudah menerima keuntungan dari saya, jadi selama saya tidak ada di sini, mohon bantuan para senior sekalian untuk menjaga keluargaku di negara bagian tanah langit. Luo Xiu pun terbang lalu berbalik melihat para penguasa bela diri di bawah. Ketika saya kembali, saya pasti akan memberi imbalan atas bantuan kalian. Hehe, kultivasiku sudah berhenti meningkat sejak ratusan tahun yang lalu. Lagian aku juga tidak ada kerjaan, lebih baik aku tinggal di kota awan itu untuk sementara waktu. Di antara semua penguasa bela diri, Tuan Qiyu yang bersuara duluan. Kemudian, dia memberi hormat pada Luo Xiu lalu terbang pergi. Beberapa penguasa bela diri lainnya juga satu persatu mengungkapkan kesediaan mereka karena mereka semua tahu kalau Luo Xiu tidak akan tinggal di negara bagian tanah langit setelah mendapatkan warisan kuno. Dia pasti akan menunggu sampai kultivasinya meningkat baru kembali. Dengan kecepatan kultivasinya yang mengerikan, sepertinya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa menjadi penguasa bela diri. 10 tahun kemudian, dia bahkan mungkin sudah menjadi pangeran bela diri. Bahkan Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang juga harus mempertimbangkan semuanya baik-baik kalau mau melawan remaja dengan potensi pertumbuhan yang mengerikan ini. Ruang di gua dunia kecil mulai hancur dan runtuh. Semua penguasa bela diri pergi satu persatu. Para kultivator seni bela diri yang berada di bagian lain dunia kecil juga merasa ada yang aneh dan memilih untuk pergi. Luo Xiu menemukan Long Ming dan Yan Yuyu lalu membawa mereka ke puncak gunung emas hitam kegelapan. Ruang di sini akan segera runtuh. Kenapa kita malah ke sini? Long Ming tampak bingung. Kita memang harus pergi dari sini. Selain itu, kita mungkin akan pergi untuk waktu yang lama, kata Luo Xiu. Setelah kejadian ini, Luo Xiu tidak mungkin menetap di negara bagian tanah langit. Dia akan kembali saat mampu melawan pangeran bela diri dan menghancurkan Istana Ungu. Selain itu, Luo Xiu percaya bahwa para penguasa bela diri serta tetua Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang yang sudah mendapatkan pengetahuan kultivasi darinya pasti akan berusaha melindungi keluarganya selama mereka masih ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan kultivasi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Luo Xiu mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang bergejolak, lalu tekad yang kuat melintas di matanya. Dia mengentakkan kakinya dan melayang di atas gunung emas hitam kegelapan.
Setelah itu, dia memperagakan sebuah segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Kedua tangannya pun berubah menjadi bayangan. Setiap kali dia membentuk sebuah segel, gunung emas hitam kegelapan di bawah kakinya akan bergetar dan mengeluarkan lingkaran cahaya. Gunung emas hitam kegelapan adalah pusaka spiritual kuno yang menstabilkan ruang gua dunia kecil ini. Begitu pusaka ini diambil, dunia kecil ini akan benar-benar runtuh dan lenyap. Kamu bisa menyimpan gunung emas hitam kegelapan ini? Long Ming tercengang sambil melihat gerakan tangan Luo Xiu. Setahuku, gunung emas hitam kegelapan ini adalah salah satu pusaka formasi perlindungan milik salah satu dari 3 tetua besar Sekte Tarsuna, Tuan Kegelapan. Selain itu, Tuan Kegelapan mahir dalam formasi dan membuat pusaka. 3 pusaka yang paling terkenal adalah Manik Kegelapan, Istana Kegelapan dan Gunung Emas Hitam Kegelapan. Setiap pusaka formasi hanya bisa dikendalikan dan diperoleh dengan teknik khas Sekte. Jangan-jangan kamu memperoleh warisan dari Tuan Kegelapan? Di zaman kuno, Long Ming sebanding dengan seorang kaisar bela diri. Tetapi dari kata-katanya, dia terdengar sangat mengagumi tetua kegelapan dari Sekte Tarsuna, seolah-olah dia merasa lebih rendah. Namun, Luo Xiu tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Long Ming. Luo Xiu bisa menggunakan segel formasi berkat sisa jiwa Tuan Kegelapan yang tersimpan di tubuhnya. Gluduk-gluduk, gunung emas hitam kegelapan bergetar hebat, tetapi wajah Luo Xiu malah semakin pucat. Vital sejatinya terkuras dengan cepat dan Luo Xiu hampir tidak bisa bertahan lagi. Pada saat ini, sebuah kekuatan jiwa murni keluar dari telapak tangan kirinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, vital sejatinya meningkat beberapa kali lipat seolah-olah mendapat bantuan dari dewa. Basis kultivasimu masih terlalu lemah untuk menyimpan gunung emas hitam kegelapan ini. Aku akan membantumu. Kekuatan jiwa murni ini tentu saja berasal dari jiwa kaisar bela diri kegelapan. Dengan bantuan kekuatan ini, kecepatan Luo Xiu membentuk segel juga meningkat pesat. Tidak lama kemudian, gunung emas hitam kegelapan yang awalnya setinggi 30.000 meter menyusut menjadi beberapa meter dan masih terus menyusut. Setelah gunung setinggi 30.000 meter itu berubah menjadi seukuran telapak tangan, gunung itu pun berhenti menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu masuk ke dalam tubuh Luo Xiu. Pada saat ini, di lautan energi bidang eliksir Luo Xiu, sebuah istana hitam dan sebuah gunung berwarna hitam keemasan melayang di dekat pil esensinya. Sekarang, 3 pusaka formasi kuno terkenal milik Tuan Kegelapan sudah terkumpul di dalam tubuh Luo Xiu. Bahkan Luo Xiu sendiri juga tidak tahu ini berkah atau kutukan. Langit di kejauhan sudah hancur sepenuhnya. Puing-puing ruangan yang tak terhitung jumlahnya teraduk menjadi satu dan membentuk pusaran raksasa yang melahap dan menghancurkan semua benda. Luo Xiu menggendong Yan Yuyu yang masih tidak sadarkan diri di punggungnya. Kemudian, kedua tangannya kembali bergerak membentuk segel yang mengaktifkan pembatasan formasi kuno di gua dunia kecil ini. Seberkas sinar hitam keemasan berkumpul di bawah kaki Luo Xiu, membentuk formasi raksasa. Jimat formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip terlihat sangat misterius. Akhirnya, Luo Xiu mengarahkan jarinya ke pusat formasi dan menggunakan kekuatan pembatasan kuno dari seluruh gua dunia kecil ini untuk membuka jalur teleportasi.